Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, cinta Al-Quran, semangat belajar, Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. SMK YPT Banjarmasin Bisa unggul berprestasi. Alhamdulillah. Baik. Bapak absen dulu ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir ya. Tolong angkat tangan ya. Nanti kalau yang tidak hadir tolong sampaikan. Ana Aldiana ada? Elma Nurjana? Asdiano? Yusuf Firdaus? Muhammad Abdus Salam? Hadir Pak. Oke. Muhammad Nabil? Hadir. Muhammad Ramadan? Hadir. Muhammad Rizky Aditya? Hadir. Nur Rizky Khadijah? Oh, tidak ada ya? Betul. Putri Andila Indra? Oke. Lanjut satunya. Aulia Rahmi? Ya? Oh itu ya. Dewi Putri? Muhammad Aldi? Nia Ramadhani? Nur Sarofah? Apa ya? Datul Aisyah? Siti Rafika Kirania? Baik, alhamdulillah. Satu orang tidak hadir ya. Siapa tuh namanya? Rizky. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, terima kasih banyak ya sudah datang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat melakukannya dan dapat memahami pelajaran untuk hari ini. Sebelum belajar, mari kita sama-sama belajar doa. Siapa ketua kelasnya? Bisa pilihkan? Siapa? Om Michael ya? Yuk, silahkan yang pakai kopian itu. Ingat surah Al-Fatihah jangan ditinggal ya, harus Fatihah dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini ya, Bapak mau tanya dulu nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa?
Ya, tentang sunnah-sunnah wudu. Baik. Sekarang Bapak mau tanya nih, di antara sunnah-sunnah wudu apa nak? Satu? Ya, membaca basmalah ya. Kemudian membaca wah, mantap ya. Lanjut. Apa lagi nak? Yang belum tahu? Pun? Iya, menghadap kiblat. Oke. Apa lagi? Membaca surat Al-Quran 3 kali. Masih ada? Membaca basmalah. Oke, menyapu seluruh kepala dan air. Itu tadi tentang sunnah-sunnah wudu. Baik, sekarang hari ini kita belajar tentang adab menggunakan media sosial atau dalam bahasa lain bijak dalam menggunakan sosial media. Baik, sebelum itu nih, sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, Bapak ingin membacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kita belajar materi hari ini, maka diharapkan siswa mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Nah, sekarang nih dalil nakli ya. Nah, dalil nakli itu ada dua ya. Bisa diambil dari Al-Quran dan bisa diambil daripada hadis. Apa tadi? Ulang. Bisa diambil dari Al-Quran, bisa diambil dari hadis. Nah, itu dalil nakli ya. Jadi nanti kalau kita baca buku nih, ditemukan dalam sebuah buku ada bacaannya dalil nakli, maka yang dimaksud adalah bisa Al-Quran dan bisa hadis. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian setelah itu diharapkan nih siswa mampu membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang keenam, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat berbangsa dan cinta. Nah, ini ya. Jadi setelah kita belajar tentang adab atau bijak dalam menggunakan media sosial, maka diharapkan kalian dapat menguasai yang telah disampaikan ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, Bapak ingin menampilkan sebuah video dulu ya. Nanti tolong dicatat di buku ya, dicatat di buku apa yang bisa diambil atau disimpulkan dalam video ini. Tolong perhatikan dengan baik. Silakan disimak ya. Nanti Bapak tanya nih, apa yang bisa disimpulkan dari cuplikan video ini? Jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menimbulkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara
keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan membentukkan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Oke, sudah disimak? Sudah ya? Sudah ditonton? Oke, sekarang Bapak tanya nih, apa yang bisa disimpulkan dari video yang telah disimak tadi? Yang mau jawab angkat-angkat ya? Ya, silakan. Kami. Ya, kesimpulan dari video tersebut adalah menggunakan media sosial dengan sadar, bertanggung jawab dan positif, dan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya, betul ya. Jadi media sosial menggunakan hal-hal yang positif dan untuk bermanfaat. Oke, Mak, ada lagi selain itu yang bisa disimpulkan? Mak? Ada? Boleh berbeda dengan kami ya? Ada? Ada ya, silakan. Ya. Yang ini suaranya. Kesimpulannya, menggunakan media sosial dengan baik sangatlah penting untuk keseharian kita, dan alangkah baiknya menghindari kegiatan yang negatif. Oke, ayo. Apa minta satu dari laki-laki ya, supaya ada perwakilan. Muhammad Yusuf ya. Apa sob yang bisa disimpulkan dari video ini? Yang bisa disimpulkan ya? Pun? Oke, dapat mencari informasi dengan mudah. Bagus ya. Masih ada? Yang laki-laki yang mau jawab? Masih ada? Oke, cukup ya? Benar ya? Kesimpulannya dari video tadi adalah bahwasannya media sosial hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif. Baik. Sekarang sebelum masuk ke pembahasan nih, Bapak tanya dulu nih. Apa itu media sosial ya? Karena kita setiap hari apa? Berhubungan dengan media sosial. Oke. Apa? Apa? Media sosial apa? Yang kalian tahu? Ya, komunikasi ya. Ada lagi? Pak, Ya. media sosial adalah platform atau sarana di internet yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain secara umum. Ya, itu ya. Jadi intinya adalah media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi. Kemudian di sini ada pertanyaan nih. Nah,
untuk kita semua ya. Selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Nah, ya. Ini pertanyaan ya, pertanyaan agar kita apa? Memberikan jawaban dalam diri bahwasanya media sosial itu hanya digunakan untuk hal-hal yang positif. Selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Coba tanya nih. Nah, apa selama ini media sosial yang Anda ikuti? Nah, WhatsApp, ada lagi? Instagram, ada lagi? TikTok. Oh, ya. Coba yang di belakang apa nak? TikTok Pak. TikTok. Ada lagi? Facebook. Facebook. Ada lagi? Juga. Telegram. Telegram. Itu ya. Karena kita sudah paham tentang media sosial. Kemudian nih, dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat dan dampak negatifnya? Kita sudah tahu tadi ya, dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, ini di sini ada gambar ya. Kita langsung ke sini saja. Kita langsung ke dari Nakli ya. Anak-anakku sekalian, jadi perhatikan, berbicara secara langsung atau melalui medsos itu dihukumi sama ya, dihukumi sama dalam Islam. Jadi walaupun tidak bicara secara langsung, melalui tulisan itu dihukumi sama. Karena apa yang ditulis itu sama sudah terungkap di dalam hati. Nah di sini nih Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Hujurat kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, orang fasik ini maksudnya adalah orang yang biasanya ya beritanya itu tidak bisa langsung diambil ya. Ada orang seperti itu ya. Jadi kita harus mengecek apakah orang itu atau itu benar atau tidak. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi nih dari hadis Nabi ya. Kata sahabat Nabi, ayyul muslimina khairun. Muslim yang manakah yang paling baik? Kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini tangan kita ini sebenarnya sudah mewakili daripada mulut kita ya. Jadi kalau untuk hubungkan ke bagian media sosial, ketika kita mengetik-ketik tulisan itu sudah mewakili mulut kita ini. Ya. Jadi apa yang kita ketik, apa yang kita sampaikan itu ada isi daripada hati kita. Ya. Baik, nah, sampai sini ya. Sekarang Bapak akan membagikan materi hari ini tentang adab menggunakan media sosial ini. Tolong dibaca satu persatu ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Setelah itu nanti kita lihat kelompok. Nanti kalau kurang nanti bisa lihat ke samping ya. Silakan dibaca dulu. 10 menit ya. Setelah itu nanti kita mengerjakan kelompok. Kalau kurang nanti ya. Kurang ya. Dibaca dulu ya. Oke, silakan dibaca ya.
Setelah itu nanti kita ada tugas. Sampai di meja ya. Sudah di meja? Sudah ya? Selesai sudah di meja? Oke ya. Nah, sekarang ada sampai 10 menit ya. Masya Allah. Luar biasa nih. Mudah-mudahan yang dibaca sudah bisa diingat ya. Sudah dibaca kami? Sudah? Oke. Selesai? Sudah? Silakan dibaca dulu. Bila sudah selesai, baru nanti kita tidak soal. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Nah, baik supaya mudah membaginya kita bisa ya, laki-laki dan perempuan. Yang di belakang sana yang 4 orang kelompok 1 ya. Yang di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3 ya. Di sini kelompok 4. Sekarang kita bagi ya. Ingat. Nanti boleh lagi baca materinya, jawabannya didiskusikan ya. Jadi didiskusikan, setelah didiskusikan baru nanti dikumpul, baru nanti kita maju berkelompok. Boleh gantian menulisnya ya. Boleh kawan, boleh teman yang membacakan, kemudian yang lain menulis. Boleh anak-anak berbalik ke belakang, boleh. Silakan berbalik. Boleh, boleh di sini kalau berbalik. Gimana posisi? Boleh. Silakan dijawab ya. Jangan tertib. Karena harus ada yang belum paham, tanya sama Bapak ya. Kalau ada soal yang belum paham, silakan ditanyakan.
kursi ya, sambil kursi ya. Nah, boleh kawan. Harus jadi terus Pak. Kawan. Ya. Ditulis ya. Sekarang anaknya ditulisnya ya. Qurannya supaya ingat baca Qurannya. Silakan ditulis ya. Ayat Qurannya ditulis, kemudian terjemahnya ditulis. Bila capek, silakan gantian sama kawan. Nanti ditulis ya, ayat Qurannya ya. Ya, tulis. Ditulis ayatnya ya, nanti bapak mau baca. Karena nanti ketika maju, itu harus membaca. Oh, ya. Apa itu jelas ya? Oh ya sudah, kita lihat sedikit. Oke. Ya. Nanti kalau anak itu jelas dari sini ya. Berapa? Ya, silakan nih. Nah. Silakan. Artinya kalau jelas bisa ke depan ya. Kalau bukti. Kalau melihat di HP ya ayat Qurannya boleh aja. Jadi kalau lihat di bukunya tidak jelas, atau di ayat Quran jelas, silahkan lihat di internet ayat Qurannya. Asal jangan HP-nya digunakan untuk yang tidak tidak. Kasih harapan deh. Jangan sampai ya. HP-nya doang jangan dimainkan, oke? Khusus kalau melihat ayat Quran maka silakan. Tapi kalau yang untuk yang lain jangan ya. Nah, kita fokus ya. Nanti ini tidak ingat apa yang ditulis. Sampai mana?
yang tidak paham di pertanyaan ya. Gantian ya. Nah, kalau yang capek. Gimana Rami sampai mana sudah? Sudah ya. Sudah ya. Kemudian ini jawaban nomor 2 ya. Oke. Ya. Siap. Ini nomor 2 ya. Silakan. Bilanya tidak muat, lembarnya balik ya, balik ke belakang ya. Untuk jawaban nomor 2, kalau tidak muat silakan balik ke belakang. Khusus jawaban nomor 2, kalau tidak muat dibalik ke belakang. Tulis di bawah. Jika tidak muat di belakang.
Silakan. Bergantian nulisnya supaya yang lain ikut nulis. Nah. Sambil diskusi ya. Ambil diskusi ya, jawaban ya. Ya, terus ya. Saling memberikan jawaban kira-kira yang sesuai ya. Udah, kelompok satu ya? Kelompok itu kelompok dua? Oh, kelompok satu. Satu lagi ya? Iya. Jadi nomor 2 itu ya, dampak positifnya berapa? 5. Dampak negatifnya 5. Ya. Nama kelompok ya, jadi nama kelompok, kemudian
kelompok berapa misalnya kelompok 3 ya. Tulis nama-nama orangnya, tulis nomor kelompoknya anak. Yang sudah diam dulu ya, tunggu temannya belum. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Gimana kelompok 2 sudah? Sudah. Ya sudah. Gimana? Kelompok 3? Belum ya? Kelompok 4 gimana? Masih diskusi ya? Masya Allah. Luar biasa ya, Bos ya? Diskusi untuk hal-hal yang positif, Pak. Jangan diskusi untuk hal-hal negatif. Tulis nama kelompoknya jangan pilih. Ini apa namanya? Boleh ya? Stop ya. Boleh? Coba dulu ya. Sudah? Belum lagi ya? Oh. Ya. Ini selesai kan? Jangan duduknya sudah ya, tolong diam supaya temannya bisa konsentrasi.
ya. Gimana kelompok 3 sedikit ya. Silakan diskusikan dulu. Ya. Ya. Nanti bacanya soal Arabnya ya. Ya. Ini Arabnya wajib dibaca supaya udah tahu ya. Dan supaya ingat. Ya. Boleh nanti yang maju satu membaca Arabnya, Qurannya tadi. Kemudian sebelahnya nanti bisa menerjemahkan. Kemudian teman-teman di sampingnya coba membaca jawaban. Wah. Baik, 3 menit ya. Setelah itu kita 3 menit ya. Silakan dulu dilanjari ayat Qurannya ya. Ayatnya dibaca, dilanjari supaya ketika maju sudah lancar. Baik. Baik, sudah semua? Baik, sekarang kalau sudah duduknya ada di tempat. Balik kursinya. Baik ya. Tolong di silent HP supaya tidak ada suara. Udah ya? Udah semuanya? Nanti kalau maju boleh bawa buku tulisnya, buku catatan ya. Sekarang kita maju kelompok 1 dulu ya. Siapa kelompok 1? Ya silakan. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Nanti perkenalkan diri dulu ya. Nah, namanya perkenalkan. Silakan. Ini biasa. Kenal dulu ya, nama satu kenal ya, dan nama kelompoknya ya. Misalnya kami dari kelompok 3. Tolong perhatikan ya, perhatikan ya. Tolong perhatikan. Ya, silakan bacakan jawabannya. Tolong perhatikan. Ya ke sini. Nomor 1, tuliskan dan bacakan dalil Alkitab tentang adab menggunakan media sosial. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum dunya berlari tabayyanu an tusibu qauman bisyarati fakusiru ala ma fa'alna. Suaranya dihari lah. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang sakit dan kamu membawa berita penting, maka kuikilah kebenarannya agar kamu tidak menceritakan suatu kaum karena tidak kamu. Yang berarti kamu menyesali perbuatannya itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya, soal nomor 2. Tuliskan minimal 5 contoh perilaku mengadakan 5 contoh perilaku tidak berbakat di media sosial. Ya. Dicari mas suaranya, cari lah. Di belakang ada kan? Jangan nggak? Jangan ya. Lagi lagi ya.
supaya yang di belakang terdengar ya. Yuk, silakan. Contoh perilaku penghadap dalam menggunakan media sosial. Satu, Boleh, memverifikasi tahap baik dulu informasi sebelum menggunakannya. Dua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat berkomentar. Tiga, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Empat, membagikan konten bermanfaat, ilmu, motivasi dan motivasi. Lima, menyebabkan tentang kebaikan dan perdamaian. Ya sudah, masih ada? Oh, saya ada negatif ya. Contoh perilaku tidak beradab dalam menggunakan media sosial. Satu, menyebarkan berita bohong atau hoax tanpa dalil. Dua, menghina, mencaci atau menggunakan kata-kata saat berkomentar. Tiga, membuka aib orang lain di media sosial. Empat, membagikan konten pornografi, penjelasan atau ujaran kebencian. Lima, menggunakan akun palsu untuk menipu atau membuli orang lain. Selesai? Baik. Itu tadi jawabannya ya. Sudah dibacakan oleh kelompok pulau tadi? Kelompok satu ya. Nah, sekarang nih, Bapak minta, kan? Bapak minta masing-masing kelompok tanya satu pertanyaan ya. Nanti kalau mau ditambahkan oleh kelompok lain juga boleh. Sekarang Bapak silakan nih. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya silakan, tanyakan lah. Jelaskan maksud dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan hadis yang berkenaan dengan adab menggunakan media sosial. Oke. Boleh di ada? Oh, tidak. Jawaban pertanyaan. Belum. Ya tampung dulu ya. Yuk kelompok dulu lagi. Kelompok 2, kelompok 3 mana? Ya silakan. Siapa yang mau tanya? Ya silakan. Berikan contoh penggunaan media sosial yang baik yang berdampak positif. Lanjut. Apa tadi ulangi bisa yang ini? Berikan contoh penggunaan media sosial yang baik yang berdampak positif. Ya, oke. Lanjut. Kelompok berapa nih? Kelompok 4 silakan tanya satu. Ya silakan. Apakah yang dimaksud adab dalam bermedia sosial? Apakah yang dimaksud adab bermedia sosial? Bisa ditangkap pertanyaannya? Nah, nanti ke depan tolong bawa buku catatan ya supaya ditulis pertanyaannya. Kita ulang ya. Nah, tadi pertanyaan kelompok dulu ulang. Kelompok 2. Nanti langsung jawab sini. Jelaskan maksud dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan hadis yang berkenaan dengan adab menggunakan sosial media. Ya, silakan jawab. Ayat tersebut bisa dikategorikan masuk ke dalam adab menggunakan media sosial karena sebelum menyebarkan berita kita harus tabayun cek dulu beritanya apakah benar atau salah. Kalau yang dimaksud dengan hadis yang bisa diterangkan di dalam buku yang dibagikan Bapak tadi bahwa seorang muslim, orang Islam itu selamat jika mampu dan jaga tangannya dan mulutnya dari menyebarkan berita tentang keburukan orang lain. Ya. Gimana kalau untuk? Gimana jawabannya? Sudah puas? Oke, sudah puas ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan dari kelompok berapa nih? Kelompok 3 silakan ulangi. Nah, Berikan contoh penggunaan media sosial yang baik yang berdampak positif. media sosial yang baik yang berdampak positif ya silakan. Misalnya dalam HP ada aplikasi Al-Quran yang digunakan untuk membaca Al-Quran atau kalau ada kamu yang menggunakan dalam Facebook atau channel atau Facebook ataupun media lainnya. Oke. Gimana jawabannya? Ayo cukup ya. Lanjut. Kelompok berapa nih sisanya? Kelompok silakan ulangi pertanyaannya. Apakah yang dimaksud adab dalam bermedia sosial? Apakah yang dimaksud adab dalam bermedia sosial? Yang dimaksud adab dalam media sosial adalah etika seseorang dalam komunikasi sehingga hanya kata-kata yang baik yang dia sampaikan walaupun hanya dalam bentuk tulisan. Iya. Gimana kelompok berapa nih? Kelompok gimana jawabannya? Oke, cukup ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke. Lagi, kurang keras ayo. Semuanya berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ayo.
Siapkan satu pertanyaan dia satu kelompok.